channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kembar Sedarah bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Hingga esok pun tiba, entah kenapa setelah kejadian semalam, Pungkas kini berubah menjadi lebih ceria. Sangat janggal menurut Bu Sumiati, karena karakter Pungkas adalah anak yang santai, kalem, dan datar. Tapi pagi itu Pungkas nampak sangat bersemangat. Tidak biasanya dia bernyanyi di kamar mandi. Pak Kabul dan Bu Sumiati yang teringat kejadian semalam langsung mencoba memastikan dengan bertanya pada si Pungkas. Mereka menghela nafas lega setelah mendengar logat bicaranya Pungkas yang masih cadel. Pungkas pun berangkat ke sekolah. Di sini Pak Kabul dan istrinya sempat bertukar pandang ketika melihat si Pungkas memakai sepatu dan tas milik rampak. Tapi mereka mencoba untuk mewajarkannya. Terserah apa maunya Pungkas, batin mereka berdua. Setelah Pungkas berangkat ke sekolah, Pak Kabul dan istrinya duduk bersama. Bu Sumiati yang pertama membuka pembicaraan tentang kejadian semalam. "Apakah semalam itu beneran rampak ya, Mas?" tanya Bu Sumiati dengan kalem. Pak Kabul sejenak terdiam seakan tidak bisa membantah lagi. Pak Kabul pun berbicara panjang lebar yang kira-kira begini intinya. "Mungkin hanya kita, Bu, orang yang bisa membedakan antara Pungkas dan rampak hanya dengan melihat sorotan matanya atau gerak langkahnya. Yang jelas semalam aku melihat rampak di dalam tubuh Pungkas. Memang sulit dijelaskan, tapi aku berani bersumpah semalam ada rampak di tatapan mata Pungkas." Begitu kira-kira perkataan Pak Kabul. Bu Sumiati juga mengiyakan perkataan itu meski matanya berkaca-kaca. Dengan canggung mereka pun menyudahi pembicaraan itu dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sampai akhirnya sekitar jam 11 siang Pungkas pun pulang. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Dia diantar oleh ibu gurunya dengan baju yang kotor penuh tanah. Setelah melihat ibunya, Pungkas langsung menangis dan berlari memeluk ibunya sembari meminta maaf. "Maaf ya Bu, tapi aku tidak salah. Anak itu ngecek terus dan berkata rampak mati, rampak mati. Aku ya tidak terima toh Bu," kata ibu guru. Pungkas berkelahi di sekolah karena dibully oleh kakak kelasnya. Dengan kejadian ini ibu guru tidak menyalahkan Pungkas. Dia justru membela karena dia sangat hafal dengan sifat Pungkas. Pasti ada hal yang keterlaluan sehingga membuat Pungkas menjadi semarah ini. Dan setelah mendengar pengakuan dari Pungkas tadi, nampaknya tebakan ibu guru benar. Pantas saja Pungkas marah. Itu adalah kata-kata yang tidak beradab. Singkat cerita, malam pun tiba. Pungkas yang tiba-tiba demam terlihat sedang berada di kamarnya bersama ibunya. Dia menggigil kedinginan. Dalam demamnya Pungkas juga sempat beberapa kali mengigau, memanggil-manggil nama rampak. Tidurnya tampak tidak tenang. Sampai akhirnya sekira pukul setengah 12 malam demamnya mulai menurun dan tidurnya mulai nyenyak. Ibunya pun kembali ke kamarnya dan tidur bersama Pak Kabul suaminya. Sampai esok pun tiba, Bu Sumiati dikagetkan oleh jejak-jejak kaki bercampur tanah basah yang mengotori lantainya dari teras sampai ruang tengah. "Jejak kaki siapa ini? Jangan-jangan maling," gumam Bu Sumiati. Dia pun segera memberitahukan hal itu kepada suaminya. Pak Kabul yang mengecek jejak kaki itu agak keheranan.
Ini sepertinya bukan maling, Bu, karena dilihat dari ukuran kakinya, seperti bukan ukuran kaki orang dewasa. Sejenak mereka terdiam dan saling bertukar pandang. Sepertinya Pak Kabul dan Bu Sumiati memikirkan hal yang sama. Mereka pun bergegas ke kamar Pungkas dan tahu apa yang mereka lihat. Waktu itu hari masih subuh, di situ terlihat Pungkas yang tertidur, namun sambil memeluk sebuah bambu. Kakinya terlihat kotor dipenuhi dengan tanah basah. Setelah dilihat lebih dekat, sepertinya bambu yang dipeluk adalah bambu yang tertancap di makam baru. Biasanya bersifat sementara sebelum diberi batu atau kayu nisan. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu syok melihat hal itu. Seketika dia langsung berkata, "Jangan-jangan ini punya Rampak, Mak." Dengan pelan Pak Kabul melepaskan batang bambu itu dari pelukan si Pungkas dan membawanya ke teras depan rumah. Sementara Ibu Sumiati membersihkan jejak-jejak tanah itu sambil menahan air matanya. "Ada apa ini Tuhan?" batin Bu Sumiati. Sampai akhirnya matahari mulai terbit. Pak Kabul segera pergi ke rumah Mas Kohar, sepupu Rampak dan Pungkas yang paling tua. Pak Kabul menceritakan apa yang terjadi dan menyuruh Mas Kohar mengecek ke makam Rampak pagi itu juga. Dan setelah dicek, memang benar satu bambu yang menancap di makam Rampak sudah menghilang. Mas Kohar segera pergi menuju rumah Pungkas dan memberitahukan itu kepada Pak Kabul. Beliau yang mengetahui bahwa itu memang benar nisan Rampak langsung lemas dan bingung. Mas Kohar juga tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai akhirnya Bu Sumiati menghampiri dan mengatakan kalau Pungkas kembali demam. Mas Kohar dan Pak Kabul segera ke kamar Pungkas untuk melihat keadaannya. Pungkas terlihat pucat, badannya menggigil. Atas saran dari Mas Kohar, Pungkas langsung dibawa ke klinik terdekat. Setelah diperiksa, alhamdulillah Pungkas hanya demam biasa, kata Pak Dokter. Dia pun diberi obat dan kemudian pulang. 2 hari berlalu, tepat 40 hari meninggalnya Rampak. Prosesi tahlilan 40 harinya Rampak pun dilaksanakan. Sementara waktu itu keadaan Pungkas belum begitu membaik. Si Pungkas masih tertidur lemas di kamarnya. Ia ditemani oleh Mas Kohar. Singkat cerita, setelah proses tahlilan selesai seperti biasa, ada sebagian warga yang tidak langsung pulang. Mereka biasanya mengobrol sampai larut malam. Mbah Tejo, salah satu sesepuh desa yang dikenal sebagai orang yang cukup mengerti tentang hal-hal spiritual. Beliau berkata kepada Pak Kabul, "Yang sabar dan ikhlas, Bul. Kasihan Pungkas, bagaimana sekarang keadaannya?" tanya sesepuh itu. Pak Kabul agak kaget mendengar itu. Memang dalam hatinya Pak Kabul belum sepenuhnya ikhlas dengan kepergian Rampak. Dia masih merasa bersalah atas musibah kecelakaan itu. "Iya Mbah, insya Allah saya ikhlas," jawab Pak Kabul. Kabar soal bambu nisan itu belum menyebar, masih ditutupi oleh Pak Kabul, istrinya, dan Mas Kohar. Tapi di sini Pak Kabul sudah tidak tahan lagi dan mengajak Mbah Tejo masuk ke kamar Pungkas untuk menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Di depan Pungkas yang sedang terbaring sakit, Pak Kabul bercerita kepada Mbah Tejo tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Terjadi pembicaraan yang cukup panjang waktu itu, sampai akhirnya Mbah Tejo berkata, "Sudah, sekarang tidak usah dipikirkan dulu, yang penting Pungkas sembuh dulu." Mbah Tejo pun meminta Pak Kabul untuk memanggil istrinya untuk meminta puputan tali pusar pemilik Pungkas. Sebagian para orang tua Jawa akan menyimpan tali pusar milik anaknya yang sudah terlepas,
tali pusar itu akan dijemur sampai kering sebelum nantinya disimpan. Tali pusar ini biasanya digunakan sebagai subuk atau penenang saat si bocah rewel. Bergegas Pak Kabul memanggil istrinya dan menanyakan apa yang diminta oleh Mbah Tejo tadi. Bu Sumiati sempat lupa di mana dia menyimpannya, karena memang seumur-umur Rampak dan Pungkas tidak pernah menggunakan tali puputan itu untuk disubuk. Sampai akhirnya benda itu berhasil ia temukan, tapi ada masalah baru di sini. Tali pusar itu ada dua, dan tali pusar itu berada dalam satu wadah. Bu Sumiati ataupun Pak Kabul tentu saja tidak bisa membedakan mana milik Pungkas dan mana milik Rampak. Akhirnya Mbah Tejo pun menyatukan tali pusar itu dalam gelas dan menyiramkan dengan air panas serta sedikit membacakan doa-doa. "Sudah, ini nanti diminumkan ke Pungkas," kata Mbah Tejo. Tidak berselang beberapa lama Mbah Tejo pun pamit. Malam sudah mulai larut, satu persatu warga sudah beranjak pulang. Suasana rumah kembali sepi, tinggal Bu Sumiati, Pak Kabul, dan Mas Kohar yang masih di situ. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Pungkas dari kamar memanggil-manggil ibunya. Nampaknya Pungkas ingin buang air kecil. Dengan payah Pungkas dipapah oleh Mas Kohar menuju kamar mandi. Di sini Mas Kohar bisa merasakan badan Pungkas yang panas. Setelah dari kamar mandi, Bu Sumiati teringat pesan dari Mbah Tejo tadi. Segera dia minumkan air tali pusar itu ke Pungkas. Dia pun kembali berbaring dan tertidur. Sementara Mas Kohar, Pak Kabul, dan istrinya tetap berada di dalam kamar menunggui Pungkas. Sekitar 15 menit kemudian, ajaibnya Pungkas mulai berkeringat. Bu Sumiati yang memegang jidatnya merasa lega. Suhu tubuh Pungkas sudah turun. Tidak berselang beberapa lama Pungkas pun bangun, dan Pungkas pun terlihat segar dan ia mengeluh lapar. Wajar saja sudah 2 hari ini Pungkas tidak selera. Bu Sumiati pun segera mengambilkan makanan untuk Pungkas. Dia makan dengan sangat lahap, bahkan meminta tambah. Setelah selesai makan, Pungkas berkata, "Aku sudah kenyang, Bu, tidak lapar lagi," ujar Pungkas. Bu Sumiati yang mendengar logat itu langsung tercengang dan buru-buru keluar membawa piring bekas Pungkas tadi. Segera dia menuju ruang tamu, terlihat Mas Kohar dan Pak Kabul masih mengobrol di situ. "Rampak, Pak, rampak," begitu kata Bu Sumiati dengan agak berbisik. Segera Pak Kabul dan Mas Kohar menuju kamar Pungkas. Dan di situ Pungkas sedang duduk di atas ranjangnya sambil senyum-senyum sendiri. "Pungkas," kata Pak Kabul dengan agak berteriak. "Kok Pungkas? Saya Rampak, Pak," teriak Pungkas. Di situ Pak Kabul, istrinya dan Mas Kohar hanya tertegun. Tidak mungkin itu Rampak, batin Pak Kabul. Tapi di sisi lain Pak Kabul mengenali suara dan tatapan matanya. Dia yakin itu benar-benar Rampak. "Mana bajuku yang baru, Pak?" kata Pungkas dengan logat Rampak. Mengingat ini masih suasana lebaran walaupun sudah kelewat bulan. Sepertinya sosok Rampak di dalam raga Pungkas itu meminta baju barunya yang dulu sempat dibeli bersama ayahnya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Bu Sumiati tentu menangis mendengar hal itu. Segera dia mengambilkan baju itu, sementara Pak Kabul menyuruh Mas Kohar untuk memanggil Mbah Tejo. Di situ Rampak dalam tubuh Pungkas meminta Bu Sumiati untuk memakaikan bajunya. Dengan agak gemetar dan menangis, beliau memakaikan baju itu. Setelah dipakai, dia berdiri perlahan dan turun dari ranjang. Dia berjalan menuju cermin kaca yang ada di dekatnya.
Layaknya orang bercermin, dia miring-miringkan badannya. Wah, pantas sekali ini. Bu Sumiati dan Pak Kabul yang berdiri di sampingnya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dan sosok rampak dalam tubuh Pungkas itu pun tiba tertawa terbahak-bahak. Entah apa sebabnya tawanya sangat khas rampak. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu mengenali itu. Bu Sumiati nampaknya sudah tidak tahan lagi. Sembari mendekat dan memeluknya, Bu Sumiati terus menangis. Sementara di sini sosok Pungkas kembali terdiam, menatap ayahnya yang masih berdiri di dekatnya lewat pantulan kaca cermin. Pak Kabul yang tidak sengaja beradu mata melihat kantong mata Pungkas yang perlahan mulai semakin menghitam. Di pantulan cermin itu, Pungkas tersenyum menyeringai. Firasat Pak Kabul sudah tidak enak. Segera dia tarik istrinya dari pelukan Pungkas. Dan setelah terlepas, Pungkas kembali berkata, "Saya rampak, Pak, Mak." Dan tubuh Pungkas pun terkulai lemas di lantai. Segera Pak Kabul memindahkannya ke tempat tidurnya. Dan tidak berselang lama, Mbah Tejo dan Mas Kohar pun datang. Mbah Tejo mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pendapat Mbah Tejo, yang merasuki tubuh Pungkas itu bukanlah rampak, tapi jin yang menyerupai atau berpura-pura menjadi rampak. Kenapa bisa terjadi? Nah, menurutnya kesedihan Pungkas yang terlalu dalam itulah yang membuat jin menjadi tertarik untuk menyerupai sesosok rampak. Baru kali ini Mbah Tejo menemukan kasus seperti ini. Akhirnya Mbah Tejo pun memberikan solusi agar Pungkas diruqyah 3 hari lagi. Malam pun berlalu dengan tenang. Esok hari Pungkas bangun dengan keadaan yang bugar, namun terlihat seperti orang yang linglung. Bu Sumiati yang khawatir mulai mengajaknya berbicara. Tapi ada yang aneh di sini, logat bicaranya berubah-ubah. Logatnya berubah, terkadang meninggi menjadi rampak, terkadang kalem layaknya Pungkas. Pungkas pun terlihat kebingungan setelah mengucapkan logat rampak. Sepertinya dia tidak sadar saat bicara dengan logat rampak. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sedih melihatnya. Dengan keadaan yang seperti itu, tentu Pungkas menjadi sulit untuk diajak berkomunikasi. Jawabannya kadang tidak nyambung ketika tiba logat rampak muncul. 3 hari berlalu dengan keadaan Pungkas yang seperti itu, dan tibalah waktunya untuk Pungkas diruqyah oleh Mbah Tejo dan 2 temannya. Dan prosesi ruqyah pun dilaksanakan dengan cukup sulit. Pangkasnya sebelum diruqyah, tubuh Pungkas tidak sepenuhnya sadar karena masih didominasi oleh jin yang kata Mbah Tejo berpura-pura menjadi rampak. Seperti ruqyah pada umumnya akan terjadi teriakan-teriakan dan adu-adu argumen dengan jin penghuni tubuh. Ruqyah ini disaksikan oleh Pak Kabul, Bu Sumiati dan Mas Kohar. Hati mereka benar-benar yakin dan terkecoh saat mendengar suara logat khas rampak yang keluar dari mulut Pungkas. Di sini Bu Sumiati hanya bisa menangis. "Aku tidak mau pergi, Mak." Begitu suara rampak yang keluar dari mulut Pungkas. "Ini benar-benar rampak," batin Bu Sumiati. Sempat terjadi insiden saat Mbah Tejo lengah. Rampak yang diduga adalah jin itu menyerang salah satu kawan Mbah Tejo, memegang lehernya dan mendorong hingga teman Mbah Tejo jatuh tersungkur beberapa meter. Hingga akhirnya ruqyah pun selesai saat Pungkas memuntahkan cairan kuning dari mulutnya. Pungkas terlihat lemas dan hampir pingsan. Digendonglah Pungkas oleh Mas Kohar ke kamarnya. "Insya Allah ini sudah selesai," kata Mbah Tejo. Tidak berselang beberapa lama, Mbah Tejo pun pamit pulang. Waktu itu sudah hampir maghrib. Pungkas terlihat kini tertidur.
Selepas maghrib, Mas Kohar, Pak Kabul, dan Bu Sumiati kembali duduk dan mengobrol di ruang tamu. Bu Sumiati masih nampak gelisah mengingat Pungkas yang belum juga bangun. Dalam hatinya masih ada keraguan. Mereka kembali mengobrol panjang hingga akhirnya pembicaraan mereka terpotong karena terdengar suara siul gangsing. Tanpa aba-aba mereka bertiga langsung menuju sumber suara itu. Bukan dari kamar, namun dari ruang tengah. Betapa kagetnya mereka melihat Pungkas sedang bermain gangsing di situ. Pak Kabul, Mas Kohar, dan Bu Sumiati hanya bisa berdiri tertegun tanpa berkata-kata. Pungkas pun menoleh dan menatap mereka satu persatu, meraih gangsingnya yang masih berputar, kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya tanpa mengatakan apa-apa. Tapi di sini mereka kaget melihat cara jalannya yang agak membusungkan dadanya, mirip cara berjalan rampak. Mereka saling bertanya untuk meyakinkan lagi apa yang dilihatnya. Dan memang benar, mereka semua berpikir hal yang sama. Sampai akhirnya Pak Kabul memberanikan diri untuk menyusul Pungkas di kamarnya. Namun di situ Pungkas terlihat sudah tertidur dengan gangsing bertuliskan rampak di genggaman tangannya. Singkat cerita, malam pun tiba, Mas Kohar sudah pulang, sementara Pungkas masih tertidur. Pak Kabul dan istrinya juga hendak menuju kamarnya untuk beristirahat. Namun pastilah mereka berdua tidak bisa tidur. Walaupun hari ini cukup melelahkan pikiran, mereka gelisah, menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Pak Kabul dan Bu Sumiati mengobrol panjang hingga sekira pukul 12 malam. Terdengar suara Pungkas yang memanggil ibunya. "Mak, makan, Mak." Perlu diketahui kebiasaan makan yang seperti ini adalah kebiasaan Rampa. Dulu waktu Rampa masih hidup, Rampa selalu memanggil ibunya di tengah malam dan meminta makan. Memang karakter Rampa di rumah lebih manja dari si Pungkas. Ibu Sumiati yang tahu itu kebiasaan Rampa kini tidak memperdulikan itu lagi. Dia beranjak dari ranjang tanpa mengajak Pak Kabul dan mengambilkan makan untuk Pungkas. Dia memberikan makan itu kepada Pungkas dan menunggunya di kamar. Bu Sumiati hanya terdiam mengamati Pungkas makan. Di sini karakter Rampak semakin terlihat ketika Pungkas mengelap tangannya yang terkena minyak sayur ke spray tempat tidurnya. Bu Sumiati yang melihat itu hanya diam saja. Pungkas juga terlihat diam saja saat makan. Tidak seperti biasanya, dia selalu sedikit mengkritik atau memuji masakan ibunya. Setelah makan, Pungkas memberikan piringnya kepada ibunya dan ia meminta minum. "Air putih, Mak." Di sini kembali lagi suara Rampak muncul. Agak sedikit cempreng, beda dengan Pungkas. Suaranya agak lebih berat dan dalam. Lagi-lagi Bu Sumiati mencoba tidak memperdulikan hal itu. Dia pun kembali ke dapur untuk mengambilkan minum dan memberikannya kepada Pungkas. Setelah itu Pungkas melanjutkan tidurnya. Bu Sumiati yang berjalan menuju kamar langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari speaker masjid. Dia berhenti dan mendengarkan suara itu yang nampaknya berita kematian. Dan wajahnya nampak kaget ketika nama orang yang meninggal itu disebutkan. Bapak Imam Sutejo. Dia mencoba mendengarkan ulangan berita itu yang biasanya memang diulang 3 kali. Dan benar memang yang disebutkan adalah Imam Sutejo alias Batejo. Bu Sumiati bergegas menghampiri suaminya yang ternyata juga sedang shock mendengar warta kematian itu. Singkat cerita, keesokan harinya para warga termasuk Pak Kabul tentunya berbondong-bondong melayat ke tempat Mbah Tejo. Meninggalnya Mbah Tejo cukup mengagetkan desa.
Pasalnya Mbah Tejo ini terlihat bugar dan tidak pernah sakit, usianya juga baru 60-an saat itu. Menurut kesaksian istrinya, beliau meninggal dalam keadaan duduk bersama istrinya. Tiba saja dia menghela nafas panjang, kemudian tersungkur di lantai. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus rampak? Itu juga tidak bisa dipastikan. Singkat cerita, hari pun berlalu, nampaknya Rukia tempo hari itu tidak berhasil. Nyatanya Pungkas masih begitu saja. Karakter rampak masih terus muncul dan semakin mendominasi. Pungkas menjadi sulit untuk berkomunikasi. Pak Kabul dan Bu Sumiati sempat pasrah dan akhirnya membuka ini semua ke keluarga besarnya. Salah satu kerabatnya menyarankan untuk membawanya ke jalur medis. Memang itu sedikit bekerja. Saat diberi obat, karakter rampak mulai jarang muncul. Tapi efeknya Pungkas menjadi seperti orang yang linglung dan lebih banyak tertidur. Dan tetap setiap malam karakter rampak selalu muncul teriak meminta makan. Sudah berbagai jalan ditempuh oleh Pak Kabul dan Ibu Sumiati, dari dukun, kiai, ustadz sampai medis, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sampai akhirnya bertahun berlalu, Pungkas kini semakin kurus, tidak mau beranjak dari kamarnya. Sementara itu karakter rampak semakin mendominasi. Bila muncul dia akan teriak-teriak tidak jelas. Yang jelas logatnya sangat rampak, tidak cadel. Pernah suatu hari Ibu Sumiati bermimpi didatangi oleh almarhum Mbah Tejo. Dalam mimpi itu Mbah Tejo hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja, Pungkas sudah dirampas jiwanya." "Mungkin itu yang disebut sebagai rampas jiwa," ujar Mbah Tejo dalam mimpi Bu Sumiati. Dengan keadaan yang seperti itu, tentu Pungkas tidak lagi bisa bersekolah. Namun Pak Kabul dan Bu Sumiati tetap merawatnya dengan telaten. Sampai akhirnya di tahun 1999, di umurnya yang ke-15 tahun, Pungkas nampaknya sudah tidak kuat lagi menahan rindu kepada saudaranya. Di hari terakhirnya ibunya sempat gembira karena satu hari itu Pungkas benar-benar menguasai tubuhnya. Dia sempat berbicara tentang kerinduannya dengan rampak. Sampai akhirnya suatu hari Pungkas ditemukan sudah tidak bernafas lagi di atas ranjangnya dengan tersenyum kecil. Pungkas dimakamkan tepat di samping rampak. Kini mereka benar-benar kembar yang tidak terpisahkan. Bu Sumiati dan Pak Kabul kini hidup sendiri tanpa Pungkas, apalagi rampak. Sampai sekarang cerita ini ditulis, Pak Kabul dan Bu Sumiati masih rutin berziarah ke makam Pungkas dan rampak setiap hari Kamis. Menurut kesaksian Mas Kohar, tidak ada satu Kamis pun yang terlewatkan. Meski hujan sekalipun, mereka selalu menyempatkan untuk menjenguk anaknya. Semoga beliau sehat selalu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kembar Sedara. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.